Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jianwi Saputri, NIM 20190410298 dari kelas Komunikasi Bisnis T akan menjelaskan tentang good news, bad news, dan juga persuasive message. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang good news. Good news berisi pesan-pesan yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu menyenangkan dan dapat menggembirakan bagi pihak lain. Penyampaian pesan good news biasanya menggunakan pendekatan langsung atau direct. Mengapa demikian? Hal itu dilakukan karena penerima pesan umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan secara langsung. Di sini, tujuan yang ingin dicapai seseorang adalah memberikan pesan-pesan bisnis yang menyenangkan, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa saja yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik kepada seseorang atau lembaga organisasi bisnis. Dan hal yang lebih penting, apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan juga menghindari sikap emosional. Komponen penting dalam penulisan good news. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis atau komunikasi yang positif, baik secara lisan maupun tertulis, bentuk pesan-pesan yang disampaikan akan mengikuti rumus yang sederhana, yaitu yang pertama, dengan ide-ide pokok yang jelas. Upayakan bagian awal penulisan pesan-pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas, seperti pernyataan yang berisi kabar gembira bagi pihak lain atas prestasi, penghargaan, dan keberhasilan yang telah diraihnya, sehingga hal itu dapat membawa nama baik perusahaannya. Yang kedua, pada bagian pertengahan, sampaikan penjelasan secara rinci. Ini merupakan bagian penjelasan secara rinci dan memiliki porsi terbesar dibanding dengan bagian awal dan juga akhir. Dan yang ketiga adalah pesan-pesan positif. Umumnya diakhiri dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan keramahan, dan pernyataan harapan, tindakan khusus yang diinginkan oleh penerima pesan. Terdapat dua bentuk good news. Yang pertama, good news tentang pekerjaan, dan yang kedua, good news tentang produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang good news tentang pekerjaan, yaitu penyampaian pesan-pesan bisnis yang menggembirakan yang berkaitan dengan dunia kerja. Contohnya, surat penerimaan kerja, surat pemberitahuan kenaikan jabatan, surat tentang pemberian tunjangan hari raya, dan juga surat pemberian kenaikan gaji. Dan yang kedua, good news tentang produk. Penyampaian pesan-pesan bisnis yang menggembirakan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Contohnya, surat pemberian diskon atau potongan harga, dan juga pemberian hadiah langsung berupa produk untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bad news. Bad news adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak menyenangkan dari seseorang kepada pihak lain menggunakan media tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Pesan-pesan bisnis yang tidak menyenangkan memiliki bentuk yang sangat bervariasi, seperti bad news yang berkaitan dengan produk, pelayanan atau jasa, dan juga pekerjaan. Ada dua pendekatan organisasional dalam bad news. Yang pertama, perencanaan tidak langsung. Perencanaan tidak langsung atau indirect merupakan pendekatan yang paling familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak tidak menyenangkan atau berdampak kurang baik bagi audiens. Dalam pendekatan organisasional perencanaan tidak langsung, terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama, pembuka. Tahap awal dalam menggunakan pendekatan tidak langsung adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens. Pernyataan netral yang mengantarkan pernyataan bad news sering disebut dengan buffer.
Yang kedua, alasan pendukung. Setelah membuat pernyataan yang bersifat netral, tahap berikutnya adalah memberikan alasan mengapa suatu keputusan harus diambil atau terjadi sebelum menyatakan apa keputusan yang sebenarnya. Yang ketiga, pernyataan bad news. Setelah memberikan alasan mengapa suatu keputusan harus diambil, pada tahapan ini, kita dapat secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil. Dan yang terakhir adalah penutup. Setelah menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, tahap berikutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan juga lebih menyenangkan. Dan pendekatan yang kedua adalah perencanaan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya, diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat serta tetap memberi kesan positif. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Terdapat 3 bentuk bad news. Yang pertama, bad news tentang produk. Contohnya, produk beredar di masyarakat yang rusak, cacat, berkualitas rendah, kadaluarsa, dan juga bajakan. Yang kedua, bad news tentang pelanggan. Contohnya, penolakan surat pengaduan dan keluhan, dan penggantian produk yang habis terjual. Yang ketiga, bad news tentang pekerjaan. Contohnya, penolakan menulis surat rekomendasi, dan surat penolakan kredit. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang persuasive message. Persuasif merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens dalam mencapai tujuan. Sedangkan, perencanaan pesan-pesan persuasif merupakan upaya untuk merencanakan penulisan pesan-pesan bisnis secara persuasif dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi bisnis. Hal penting dalam perencanaan pesan persuasif. Yang pertama, analisis audiens. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, diperlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Hal ini karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang juga akan merespons secara berbeda atas setiap pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan-pesan bisnis secara persuasif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memenuhi kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang seorang komunikator. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda juga akan berbeda. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, kita perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Hakikat persuasi adalah untuk meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect ketika menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct. Contoh pesan persuasif. Yang pertama, pesan penjualan, di mana bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar membelanjakan uangnya untuk produk yang diproduksi oleh pembuat pesan penjualan tersebut. Yang kedua, pesan pengumpulan dana. Pesan pengumpulan dana sendiri biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi nirlaba yang bertujuan untuk
membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik uang maupun waktu mereka kepada orang lain dan juga pada pembuat pesan. Yang ketiga, surat penawaran. Surat penawaran juga merupakan contoh surat persuasif dalam komunikasi bisnis, di mana memiliki tujuan yang sama pula, yaitu untuk membuat para pembaca melakukan sesuatu terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, seperti membuat pembaca memesan produk yang ditawarkan maupun langsung membeli produk-produk yang ditawarkan melalui surat penawaran tersebut. Yang keempat, pesan tagihan. Pesan tagihan ini merupakan suatu pesan peringatan yang dikirim oleh penjual kepada pembelinya yang bertujuan untuk membujuk agar cepat melunasi hutang maupun tagihan. Di dalam pesan tagihan, biasanya akan ada keterangan mengenai pernyataan jatuh tempo pembayaran, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, dan juga keterangan-keterangan lainnya. Yang kelima, pesan sponsor. Pesan sponsor sendiri merupakan suatu pesan di mana perseorangan maupun organisasi mengajukan sponsor atau kerjasama dana dengan organisasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, dan biasanya juga harus memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.